Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah yang kita laksanakan secara sinkronus dalam satu frekuensi. Sebelumnya kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah bertiga ya. Ada Bu Iroh. Sehat Bu Iroh? Kita ngajar ya Bu Iroh ya. Alhamdulillah iya Pak Dokter sambil Ya. menyimak. Bu Lina. Iya Pak. Ya sudah hadir ya. Tapi rekan-rekan yang lain kita tunggu dulu. Ini saya sudah setting untuk klik langsung masuk ya. Jadi untuk klik nanti dia langsung masuk ke Google Meet kita. Sambil menunggu yang lain kita cek dulu kelas kita. Ya. Di kelas kita ini nanti akan tayang materi itu sekitar jam 16.30 ya, tentang materi perkuliahan dan kehadiran. Karena itu silahkan nanti isi kehadiran dengan sesuai dengan tenggat waktu ya kehadiran ini saya edit kehadiran ini sampai tenggatnya jam berapa ya, tetap hari Rabu hari ini kita kasih waktunya sekitar jam 19 saja ya. Itu bisa. Ya, jadi nanti silakan isi kehadiran sesuai dengan tenggat yang diberikan. Ya, alhamdulillah di kelas kita ini sekarang sudah ada 6 ya. Sudah ada 6. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada materi ke-6 ini adalah tentang evaluasi berbasis proyek dalam PAI untuk pengembangan soft skill dan hard skill. Ya. Kalau kita menunggu-nunggu rekan-rekan kita yang presentasi, tampaknya memang perlu waktu. Karena itu saya akan menjelaskan terkait dengan evaluasi berbasis proyek dalam PAI, ya, evaluasi berbasis proyek dalam PAI untuk pengembangan soft skill dan hard skill. Tentunya kita sudah memahami apa itu soft skill dan evaluasi. Evaluasi itu lebih cenderung kita sebut sebagai sederhananya ya, mengevaluasi itu melakukan sebuah penilaian. Evaluasi itu bisa bermakna melakukan sebuah tindakan yang terukur untuk mengetahui sejauh mana perencanaan yang sudah dilakukan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Nah, pada teorinya, evaluasi itu sebuah berorientasi pada proses. Karena kalau tiba-tiba nilai akhir akan sulit untuk dinilai. Karena nilai itu adalah berorientasi pada proses.
Nah, kemudian dalam berbasis proyek untuk soft skill dan hard skill, tentunya kita terlebih dahulu dapat memahami ya apa yang dimaksud dengan soft skill dan hard skill. Kalau soft skill itu bisa dikatakan sebagai sebuah kemampuan non-teknis, yaitu sebuah kemampuan yang berkaitan dengan kepribadian, yang berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan keterampilan interpersonal yang mendukung siswa dalam kehidupan sehari-hari dan dalam interaksi sosial siswa sehari-hari di lingkungannya. Karena itu soft skill itu sesuatu yang memang tidak tampak ya. Dia tampak berupa tata laku atau tata nilai atau kemampuan yang dimiliki sebagai respon terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Nah, karena itu soft skill kita lebih cenderung dinamai sebenarnya sebagai sikap atau perilaku, ya. Atau dalam bahasa kita disebut dengan akhlak. Nah, akhlak itu soft skill, ya, nilai-nilai yang tertanam, sihun, ya, yang tertanam dalam diri seseorang, sehingga nilai itu menjadi nampak manakala dilakukan secara spontanitas. Karena itu halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ru'yatin. Itu adalah soft skill. Jadi keadaan seseorang yang melakukan sesuatu tanpa pikir panjang, itu namanya akhlak sebenarnya. Nah, karena itu soft skill yang kita maksudkan dalam proses pembelajaran PAI di sini, yang pertama adalah komunikasi efektif. Apa itu maksud komunikasi efektif? Yaitu mampu menyampaikan pendapat dengan sopan, dengan etika, dengan moral, dengan akhlak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam ajaran Islam. Itu adalah terkait dengan komunikasi efektif, yang termasuk dengan soft skill. Yang kedua adalah kemampuan berdakwah atau menyampaikan pesan dengan cara yang baik dan benar. Nah, Islam mengajarkan ketika kita menyampaikan sesuatu dengan baik dan benar. Apakah sesuatu ini sudah dimiliki oleh peserta didik atau oleh pendidik? Karena dalam ajaran Islam itu adalah ajaran dakwah, ajaran yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, dalam berdakwah itu, dalam Islam itu disebutkan dalam Quran surah An-Nahl, misalkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi ajaklah atau serulah orang-orang itu untuk menerima ajaran agama ini bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu adalah sebuah perpaduan antara ilmu dan amal. Kemudian yang kedua itu dengan mau'izatil hasanah, dengan suri tauladan yang baik. Kemudian yang ketiga ini adalah wajadilhum billati hi ahsan, bermujadalah dengan ilmu, dengan baik. Nah, jadi keterampilan komunikasi dalam berdakwah itu harus dimiliki baik oleh peserta didik, terlebih oleh guru selaku pendidik. Nah, itu adalah bagian dari soft skill ya. Kemudian yang kedua adalah dalam PAI itu ada bekerja sama dalam kelompok. Nah, bekerja sama dalam kelompok ini bisa dilakukan dengan diskusi atau proyek-proyek berbasis nilai-nilai agama. Nah, bekerja dalam kelompok itu
adalah mengutamakan pada teamwork, tim kerja. Mereka berbagi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Maka dalam teamwork atau kerjasama ini perlu koordinasi, perlu pengaturan, perlu penjadwalan, perlu pengorganisasian. Dan itu adalah juga bagian dari proses yang dinilai dalam pendidikan agama Islam. Kemudian ada soft skill juga yang berupa sikap menghormati perbedaan pendapat dalam kegiatan keagamaan. Jadi pendapat atau memahami bahwa manusia itu memang berasal dari satu keturunan. Ya, dalam Islam itu inna aba'ukum wahidun. Sesungguhnya bapak kamu itu satu. Nah, tetapi dalam proses perjalanan yang cukup panjang, manusia itu memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan tentang nilai-nilai kebenaran berbeda. Pandangan tentang memahami Tuhan berbeda. Pandangan tentang menghadapi tata laku berbeda. Nah, karena itu, setiap manusia yang memiliki pandangan-pandangan yang berbeda ini, bagaimana kemudian menjadi sesuatu harmoni dalam kehidupan. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi sebuah perpecahan, tapi diramu menjadi sebuah kekuatan, suatu persatuan. Karena itu dalam Islam jelas sekali, ya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 misalkan disebutkan ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tapi tak salah tujuannya adalah ta'arufu, agar kamu satu sama lain saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Nah, itu adalah dasar dalam ajaran Islam di mana kita harus memiliki sifat dan sikap menghormati perbedaan dan keragaman. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang diakui dalam ajaran Islam. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menjadikan perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Kenapa? Karena yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaannya, ketundukannya, kepatuhannya, istimroron fi ta'ati wa taqwa, terus menerus dalam taat dan ketakwaan kepada Allah, itu adalah orang yang paling mulia. Dan itu adalah soft skill, salah satu keterampilan yang bersifat inherent dalam diri seseorang, dan itu bisa diraih dari pengalaman, bisa diraih dari pemahaman terhadap teks-teks ayat-ayat atau perilaku kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan Islam yang rahmah dan rahmatan lil alamin. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu soft skill yang menjadi harus penilaian dalam proses pembelajaran PAI itu adalah empati. Nah, empati itu apa? Yaitu proses memahami dan merespon kebutuhan orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Seperti membantu teman yang membutuhkan. Jadi empati itu bisa kita maknai sebagai sebuah sikap peka, ya. Apa itu peka? Peduli, memiliki sifat muncul dalam diri kita ketika melihat sesuatu yang tidak baik, itu muncul kesadaran. Nah, empati ini bisa juga didekatkan pada sebuah kesadaran. Nah, soft skill kesadaran ini sebenarnya menurut saya adalah sebuah soft skill keterampilan yang levelnya tinggi, ya. Kenapa tinggi? Karena segala sesuatu itu
dilakukan kalau dengan penuh kesadaran, maka akan membuahkan sebuah keberhasilan. Kesadaran-kesadaran yang dimaksud ini adalah respon terhadap keadaan, ya. Misalkan ada seseorang ketika di kelas itu yang senang untuk bullying, ya. Apa bullying itu? Memberikan sesuatu yang membuat orang lain itu tidak senang, ya, karena memang dengan kata-kata, dengan ucapan-ucapan yang dalam tanda kutip itu menghina atau meledek gitu, ya. Nah, tapi ada juga seorang yang peduli dengan sadar, ada temannya yang peduli dengan sadar, maka kesadaran itu harus direspon sebagai sebuah kebaikan yang patut diberikan apresiasi, karena tidak semua orang memiliki sifat kepedulian terhadap orang lain, dan Islam itu sangat mengajarkan umatnya untuk berempati, ya. Maka dalam ajaran Islam itu ada yang disebut dengan zakat. Nah, itu kan salah satu kesadaran untuk memberikan rezeki yang pada dasarnya diberikan untuk manusia, ya, untuk kesejahteraan atau untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Karena ajaran Islam itu sangat mendukung empati ini. Dalam sholat sendiri, ya, setiap kali kita sholat selalu diajarkan dengan takbiratul ihram, meyakini dengan sesungguhnya bahwa Allah itu adalah wahidun la syarikalah, hanya Allah yang patut disembah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat dilakukan dengan doa-doa, dan sholat juga diakhiri dengan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang itu bermakna bahwa kita harus memiliki empati dan kesadaran untuk peduli kepada orang lain, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka sifat empati ini merupakan soft skill yang harus mendapat tempat dan penilaian yang baik dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian ada lagi juga kepemimpinan. Seseorang, tidak semua orang bisa memimpin, ya, dan tidak semua orang bisa menjadi teladan. Tetapi ketika seseorang ini menjadi pribadi yang terbaik, ya, itu adalah sesuatu yang harus diapresiasi. Jadi menjadi teladan dalam mempraktikkan nilai-nilai agama yang dilandasi kesadaran, ini adalah sesuatu yang baik. Nah, kemudian nilai-nilai kepemimpinan ini juga harus diiringi dengan nilai-nilai yang lain, keikhlasan, kecerdasan. Karena dalam Islam itu seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki sifat-sifat unggul di antara orang-orang lain. Maka paling minimal sifat seorang pemimpin itu adalah siddiq, aman, tabligh, dan fatonah. Ya, jadi menyampaikan, siddiq memiliki kebenaran, baik subjek maupun objek, amanah dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah memiliki kecerdasan. Seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Nah, ini sangat berbeda dengan proses pemilihan pemimpin dalam konteks kita, ya. Jadi seorang pemimpin dan orang yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan itu patut diapresiasi, karena itu merupakan bagian dari soft skill dalam proses pembelajaran PRI. Kemudian sesuatu juga yang harus diperhatikan adalah bahwa memiliki manajemen waktu. Nah, orang-orang yang memiliki manajemen waktu ini penting dan harus diapresiasi. Mengapa? Karena Islam sendiri ajaran agama yang sangat memperhatikan waktu. Ya, misalkan waktu asar. Nah, kita diingatkan waktu asar, wadduha, waktu duha, wal fajr, waktu fajar, wal laili, waktu malam. Nah, kenapa waktu-waktu itu ditulis dalam Al-Quran? Waktu itu memang yang sering kita hadapi dalam keseharian, tetapi waktu itu pun sering kita lupakan. Karena itu kita sering diingatkan dengan waktu yang ada di hadapan kita harus dimanfaatkan secara baik. Karena itu mereka yang memiliki kemampuan untuk mengatur
waktu, memanage waktu, mempersiapkan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu dengan sebaik-baiknya merupakan mereka yang memiliki kecerdasan yang perlu untuk diapresiasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan soft skill, sesuatu yang melekat dalam diri seseorang, sikap-sikap baik yang melekat pada diri seseorang itu kita bisa sebut dengan soft skill. Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan juga dalam penilaian PAI adalah hard skill. Hard itu artinya keras ya, skill itu keterampilan, tapi kebalikan dari soft skill, di mana kalau hard skill itu nampak dan bisa diukur. Nah, diukur, dipelajari, diajarkan dalam sebuah proses pembelajaran yang formal. Apa contoh dari hard skill ini dalam PAI? Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini harus diajarkan, karena kemampuan untuk memahami bacaan-bacaan Al-Quran itu dalam ajaran Islam itu adalah sesuatu yang memang harus dikuasai oleh setiap muslim. Nah, kemudian bagaimana cara kita belajar tentang Al-Quran, itu pun ada aturannya, ada sanadnya. Sehingga membaca Al-Quran pun ada aturannya, ada cara membacanya, tidak sembarangan ya. Karena itu hard skill ini, kemampuan membaca Al-Quran adalah kemampuan yang harus dimiliki dan memang dapat dinilai oleh guru ketika peserta didik ini memiliki kemampuan itu ya. Kemampuan misalkan hard skill lagi menulis ya, menulis teks ayat-ayat Quran, ayat-ayat hadis, apalagi mampu membuat karya-karya yang indah dalam bentuk kaligrafi dan segala macamnya, itu pun sebuah hard skill yang patut dihargai. Kemudian ada lagi hard skill itu analisis dalil ya, artinya memahami dalil-dalil akli yang bersumber pada akal-akal yang sehat ya, bukan akal yang sakit, dan dalil nakli itu bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ketika seseorang memiliki keterampilan untuk mampu mengutarakan dalil ya, mengutarakan ayat atau hadis, nah ini adalah mereka yang memang patut untuk mendapat apresiasi ya, karena itu juga bagian dari hard skill, sebuah keterampilan yang tidak semua orang mampu. Karena itu dalam hard skill ini salah satu kemampuan yang perlu dilakukan oleh seorang siswa atau seorang guru adalah kemampuan untuk menghafal. Nah, menghafal kita ini penting ya, karena Al-Quran adalah ayat suci yang satu-satunya ayat satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal. Banyak sekali hafiz Al-Quran ini. Nah, karena itu merupakan sebuah hard skill, keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Karena itu ketika kita belajar pendidikan agama Islam, di mata pelajaran baik itu Al-Quran hadis, baik itu pelajaran akidah akhlak, baik itu pelajaran fikih, dan lainnya, ada ketentuan di mana siswa itu mampu mengutarakan dalil-dalil yang bersumber dari akal dan dalil-dalil yang bersumber dari wahyu. Nah, kemudian hard skill yang lainnya diantaranya adalah bahwa mereka mampu melaksanakan ibadah dengan tata cara yang benar, berwudu yang benar, bersuci yang benar, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis dengan benar. Nah, ini merupakan sebuah keterampilan hard skill yang perlu dipahami dan dipraktikkan oleh peserta didik. Nah, kemudian bagaimana kemudian ketika kita melaksanakan evaluasi berbasis proyek? Maka evaluasi berbasis proyek itu adalah evaluasi yang penilaiannya berpusat pada aktivitas siswa dalam menyelesaikan proyek-proyek tertentu.
Nah, karena itu ketika kita melakukan evaluasi berbasis proyek ini, nah kita harus benar-benar memahami pesan-pesan yang ada dalam kurikulum. Pesan-pesan itu dalam bentuk kompetensi inti atau indikator atau apapun istilahnya, misalkan indikator yang harus dikuasai, itu betul-betul pesan itu harus sampai. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa konsep dalam evaluasi berbasis proyek itu adalah mencakup proses dan hasil akhir. Jadi orientasi itu proses mulai dari penugasan, proses, dan sampai di akhir dari tugas itu siswa mampu menyelesaikan dengan baik. Dan kemudian adalah menilai keterampilan analisis, memecahkan masalah, dan kerja tim. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nanti materi ini bisa saudara ada di kelas ya. Di sini ada di kelas, nanti bisa dilihat. Di sini ada hal-hal perbedaan ya antara soft skill dan hard skill. Misalkan dari sifatnya, kalau soft skill itu abstrak. Abstrak itu tak terlihat ya. Kalau hard skill itu konkret, dapat diukur dan dapat diajarkan. Dapat diukur, diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau soft skill adalah kepribadian dan perilaku. Kemudian contohnya empati, komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, itu untuk soft skill. Hard skill bisa membaca Al-Quran, menulis teks-teks hadis atau ayat, atau analisis lainnya. Kemudian aspek metode evaluasi, kalau soft skill itu adalah observasi sikap dan interaksi. Kalau hard skill adalah tes, praktik, langsung. Jadi hard skill, kemampuan konkret ini juga harus dilakukan dengan praktik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ya terkait dengan penilaian berbasis hard skill ini. Nah, kalau soft skill ini adanya observasi sikapnya, dan observasi ini pada saat ini tentunya tidak harus melibatkan guru saja atau pendidik PAI saja, tapi bisa melibatkan semua unsur, termasuk juga orang tua yang mampu menilai anaknya, melihat nilai anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ya, ini ada ketika kita menyusun proyek penilaian, nah paling tidak kita harus memahami dulu misalkan proyeknya apa. Misalkan kita ingin melakukan anak itu melakukan sebuah membuat edukasi dalam bentuk video edukasi tentang nilai akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika melakukan edukasi tentang akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari ini, kita harus definisikan dulu deskripsi proyeknya apa. Nah, karena itu ketika kita membuat sebuah proyek terkait dengan materi atau pelajaran PAI ini, benar-benar kita harus memahami dari kurikulum itu sendiri. Jadi kurikulum harus dibaca, ya, harus dipahami dan diimplementasikan. Misalkan kita menugaskan kepada siswa, kita deskripsikan proyeknya apa. Misalkan siswa diminta untuk membuat video berdurasi 5-7 menit menggambarkan penerapan nilai-nilai akhlak mulia, jujur, sabar, peduli, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian proyek ini mengintegrasikan aspek spiritual, kreatif, dan teknologi. Nah, jadi itu deskripsinya, deskripsi proyeknya ini. Nah, setelah kita deskripsikan, maka kita juga menjelaskan kepada siswa apa langkah-langkah yang harus dilakukan, atau disebut dengan langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang harus dilakukan atau disebut juga dengan langkah-langkah pelaksanaan, yang pertama adalah penjelasan tugas. Misalkan guru menjelaskan tujuan, manfaat, dan langkah-langkah proyek secara rinci. Siswa juga diberikan kriteria penilaian. Jadi kriteria penilaian juga harus jelas.
Ini penjelasan tugas. Kemudian ada lagi pembagian kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok beranggotakan 3 sampai 5 orang untuk mendorong kerjasama. Nah, pembagian kelompok ini digunakan untuk memberikan siswa ini bisa melakukan kerjasama dengan siswa-siswa lainnya. Kemudian yang ketiga ada riset dan perencanaan, meliputi apa? Setiap kelompok memilih satu tema akhlak mulia yang akan dibahas. Misalkan akhlak mulia tentang jujur. Nah, kemudian kelompok melakukan riset tentang tema tersebut berdasarkan dalil Al-Quran, mencari dalil-dalil Al-Quran tentang nilai-nilai yang dibebankan itu, seperti jujur misalkan. Ada nggak sih ayat-ayat Al-Quran terkait dengan jujur? Nah, kemudian bagaimana kemudian produksinya? Menulis skrip cerita berdasarkan tema yang dipilih. Jadi siswa itu membuat tulisan ya terkait dengan alur cerita, kemudian bisa merekam dan mengedit video dengan menggunakan teknologi yang ada, kemudian memastikan video berisi contoh penerapan alat dalam konteks kehidupan siswa, kemudian presentasi dan diskusi setiap siswa. Nanti di akhir itu ada yang disebut dengan presentasi dan diskusi, setiap kelompok mempresentasikan video mereka di depan kelas, siswa lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Nah, ini adalah bagian dari proyek. Biasanya proyek ini setelah kita menyelesaikan satu materi, ya, diakhiri dengan satu proyek, dan proyek ini ada waktunya, kemudian nanti diakhiri sesuai dengan kesepakatan. Nah, apa terkait dengan komponen-komponen penilaian? Maka komponen-komponen penilaian diantara misalnya kerjasama. Nanti guru bisa melihat bagaimana kerjasama mereka dalam kelompok. Ini harus dijadikan penilaian. Komunikasi, bagaimana komunikasi siswa dalam kelompok. Ini harus juga diberi penilaian. Kemudian kreativitas, bagaimana siswa membuat video yang kreatif. Itu juga harus diberi penilaian ya. Kemudian juga apalagi menarik perhatian penonton atau audiens. Kemudian bagaimana manajemen waktu, terjadi misalkan 5 sampai 7 menit. Nah, ada yang melampaui tidak antara 5 dan 7 menit ini. Ini juga perlu diperhatikan dalam proses penilaian. Yang kedua, itu ada hard skill juga yang dinilai dalam tugas-tugas ini. Apa hard skill yang dinilai itu? Pertama, kemampuan dari segi risetnya. Jadi siswa memahami dalam mengidentifikasi dalil-dalil agama yang relevan dengan tema. Yang kedua, teknologi, itu kemampuan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk mengedit video. Nanti bisa saja mata pelajaran ini bekerja sama dengan mata pelajaran yang lain. Nah, sehingga tugasnya itu tidak menumpuk, menjadi satu kesatuan antara pelajaran PAI dalam sisi keterampilan hard skill dan soft skill-nya, kemudian pelajaran IT misalkan terkait dengan mengedit dan menggunakan aplikasi atau kemampuan lainnya secara baik. Kemudian ada analisisnya. Kemudian juga diberikan rubrik penilaian. Ya. Jadi siswa ini diberikan rubrik penilaian, apa yang dinilai. Yang pertama, kesesuaian tema dengan isi, dengan dalil-dalil yang diberikan 25%. Kriteria yang kedua, inovasi dalam penyampaian pesan, itu 20%. Kemudian yang ketiga, ada partisipasi dan kontribusi setiap anggota, ada 20%. Dan totalnya ini adalah 100%. Karena itu di sini, ya, ini adalah nilai-nilai maksimal. Presentasi ini adalah nilai-nilai maksimal yang diperoleh siswa. Jadi siswa di awal proyek ini, seorang guru atau seorang pendidik itu harus memberikan kriteria-kriteria penilaian ini, yang kemudian penilaian ini nantinya menjadi bahan bagi peserta didik, bagi guru ya dan peserta didik untuk bisa memaksimalkan nilai-nilai. Kemudian di sini ada tujuan yang tercapai apa, seperti pengembangan soft skill, kemudian pengembangan hard skill dan lain segala macamnya. Nah, ini adalah tema yang dibahas pada pertemuan kali ini tentang evaluasi berbasis proyek dalam PAI ya. Itu saja bahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Kalau ada hal-hal yang memang ingin didiskusikan
disilahkan ya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, disilahkan. Ya mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan yang lain terkait materi yang disampaikan ini. Dari Pak Damra ada pertanyaan? Mohon izin Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berisik ini, mohon maaf lagi di jalanan ini. Ya, kedengaran nggak suaranya Pak, teman-teman yang lain? Ya, kedengaran Jadi, jelas. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan materinya tentang proyek materi tentang apa namanya pembelajaran berbasis proyek ya, PAI ya. Jadi lagi-lagi banyak penjelasan dari Bapak yang terkait dengan masalah teknologi ini. Lagi-lagi saya mendukung dengan apa yang pernah dikatakan Bapak bahwa anak sekarang ini kayak kita sebagai guru ini harus gimana ya, memanfaatkan teknologi terutama ke siswa. Jadi kita jangan sampai kita ngelarang anak untuk nggak boleh bawa handphone ke sekolah dan lain sebagainya. Jadi misalkan kita melibatkan kerja tim seperti penjelasan Bapak tadi bahwa misalkan contoh saya nih, misalkan saya ngajar di kelas MM multimedia di tingkat SMK, misalkan jurusan MM multimedia itu kan dia kaitan dengan pengeditan video-video pendek dan lain sebagainya. Ini harus kita libatkan mereka untuk pengeditan foto. Dan sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang misalkan Canva dan lain sebagainya. Ini juga harus kita mulai terapkan ke anak-anak kita bahwa mereka juga harus belajar mengedit foto terkait dengan pembelajaran PAI yang menyenangkan. Jangan sampai tema ataupun materinya yang itu-itu aja gitu. Jadi buat anak tuh jadi bete dan lain sebagainya. Akhirnya mereka ngantuk. Tergantung dari kitanya aja, dari gurunya aja yang bikin anak itu biar mereka itu lebih gembira dan happy, seperti itu aja sih. Mungkin itu masukan ataupun saran dari saya Bapak. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, artinya pada saat sekarang ini, generasi saat ini memang sangat berbeda ya dengan generasi-generasi sebelumnya atau 5-10 tahun yang lalu, di mana teknologi sekarang sudah cukup maju, kemudian perkembangan IT sudah cukup maju ya. Jadi orang yang tidak bisa menyesuaikan diri biasanya ditinggalkan baik secara perlahan-lahan maupun sekaligus gitu. Nah, karena itu orientasi pendidik pada saat ini lebih berorientasi bukan bahwa pendidik itu ada sumber-sumber ilmu yang utama. Artinya begini, ketika seorang guru menjelaskan sesuatu kepada peserta didik, bisa saja peserta didik itu menjelaskan dari perspektif yang lain. Dan kadang memang berbeda. Kenapa? Karena peserta didik pun biasanya sudah memahami informasi-informasi. Sekarang informasi itu sudah mudah ya, sangat mudah dilakukan. Menulis skripsi itu atau tesis itu nggak cukup berbulan-bulan, 3 hari sudah selesai lah menurut saya. Apalagi skripsi ya, tesis yang berkaitan dengan kualitatif misalkan. Nah, yang penting kita memahami dan tahu cara menggunakannya. Nah, dalam pelajaran-pelajaran saat ini, handphone atau apapun ya yang terkait dengan komunikasi itu sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan peserta didik ya. Peserta didik. Anak-anak kita ini sekarang hidupnya itu ya di rumah, bahkan mereka tidur yang dicari adalah HP sampai nggak sadar dia ketiduran main handphone. Kemudian ketika dia bangun lagi yang dicari adalah handphonenya juga. Nah, artinya kehidupan itu sudah pindah dari dunia yang dimana kita kenal real gitu kan, menjadi di dunia jaringan melalui alat komunikasi disebut dengan handphone. Nah, bagaimana kemudian hal tersebut bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Nah, artinya guru-guru PAI mau tidak mau harus memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Nah, karena itu saat sekarang memang cukup berkembang aplikasi-aplikasi di mana seseorang siswa itu bisa mengedit, bisa membuat data atau fakta-fakta tertentu ya,
berdasarkan editannya. Nah, karena itu bagaimana kemudian seorang guru juga terlibat di situ. Nah, ketika kita belajar tentang PAI, dia tidak harus PAI itu berdiri sendiri, harus bekerja sama juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain terkait, misalkan berbasis proyek seperti yang sampaikan tadi sebagai contoh, ini juga bisa bekerja sama dengan mata pelajaran yang lain, sehingga tidak berdiri sendiri seperti mata pelajaran atau multimedia yang terkait dengan penggunaan aplikasi berbasis video dan segala macamnya. Karena itu kemudian ketika mereka membuat konten atau tema, maka temanya itu ada tema yang terkait dengan soft skill di PHI, kejujuran, saling menghormati perbedaan, ya. Kemudian mereka mencari dalil-dalil dalam Al-Quran terkait dengan hal itu, kemudian diberikan contoh dan aplikasinya. Menurut saya ini lebih aplikatif ya dibanding kita berbicara kepada siswa ini berada di ruang hampa yang kemudian siswa itu juga tidak memahami. Dan saya mengajar di sekolah-sekolah ya, kelihatannya siswa kalau memang kita hanya teriak-teriak ceramah dan segala macam, cepat sekali lelahnya siswa itu. Dia diekspresikan dengan apa? Dengan tidak perhatian, dengan ngantuk mereka itu. Nah, maka sekarang itu memang mau tidak mau proses pembelajaran harus menggunakan teknologi yang sesuai dengan dunia mereka. Bukan berarti ceramah dan segala macam itu adalah metode yang usang. Itu tetap bisa digunakan pada saat ini, tetapi mungkin perlu pembenahan di sana-sini terkait dengan media pembelajaran yang harus disampaikan kepada peserta didik ya. Itu mungkin terkait dengan penjelasannya dari Pak Damra ya. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya atas rekan-rekan semua dan mohon maaf ya atas segala kekurangan. Kita di sini hadir 5 orang ya. Mudah-mudahan tetap bertahan ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ada yang mau masuk cuman nggak bisa Pak Dokter, mohon maaf saya potong. Ya. Oh, banyak yang masuk ya? Iya, banyak yang masuk tadi, cuman nggak bisa mungkin di settingnya. Settingnya itu otomatis sebenarnya. Jadi setiap klik itu sudah masuk secara otomatis. Udah jelasin ke grup seperti itu, Pak Dokter. Ya, tapi apa mungkin saya manualkan lagi ya kalau begini ya? Tapi di sini tanda kliknya juga nggak ada sih. Artinya tanda mereka masuk juga nggak terlihat. Enggak, soalnya ada rekan yang komen di grup tadi katanya nggak bisa masuk. Oh ya, nggak apa-apa ya. Yang nggak bisa masuk tetap isi kehadiran saja. Insya Allah nanti kalau ada rekamannya saya akan upload di di kelas ya. Terima kasih Kang Damra. Salam sehat selalu buat semuanya. Sama-sama Pak Dokter. Nantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa isi kehadiran ya. Kehadiran sudah disetting berbatas waktu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.